Halo anak-anak, bersama Se Antoni di sini. Di video kali ini, kita akan belajar bagaimana cara memodifikasi elemen desktop. Disimak baik-baik ya anak-anak. Tahukah kamu, setiap sistem operasi seperti Windows, Linux, Macintosh menggunakan sistem GUI, Graphic User Interface. Fungsinya agar pengguna mudah berinteraksi dengan komputer. Nah, anak-anak, perhatikan layar tersebut ya. Nah, ini adalah tampilan layar pada komputer kita. Kurang lebihnya seperti ini. Sebagai catatan, di sini saya menggunakan sistem operasi Windows 10 ya. Nah, di sini ada beberapa elemen desktop ya. Di sini kita sebut dengan icon. Kemudian perhatikan di bagian bawah, ini ada sebuah tombol start. Kemudian di sini ada beberapa icon juga. Ini kita sebut dengan quick launch icon. Sedangkan tabel yang di sini, ini kita sebut dengan taskbar. Nah, yang ini, tempat area ini kita sebut dengan layar desktop. Nah, kita akan bahas satu persatu lebih detail lagi ya, anak-anak. Nah, anak-anak, ini adalah layar desktop. Fungsi layar desktop adalah untuk menempatkan icon-icon. Jadi ini adalah icon-icon ya. Selain menempatkan icon-icon, di layar desktop itu biasanya ada yang namanya taskbar. Di sini ada taskbar ya. Nah, di dalam taskbar itu nanti ada quick launch icon serta ada tombol start. Sedangkan gambar ini, gambar yang jendela ini adalah wallpaper. Nah, nanti wallpaper itu bisa kita ganti sesuai keinginan kita. Taskbar. Taskbar ini fungsinya untuk menampung icon ataupun program-program yang sedang dijalankan ya. Nah, jadi taskbar ini ibaratnya sebuah meja. Jadi di meja itu nanti kita bisa tempatkan icon-icon ataupun program yang sedang dijalankan. Contoh ya, misalnya saya menjalankan program Excel. Nah, ini saya jalankan program Excel. Nah, perhatikan di sini terdapat icon yang baru adalah program Excel ya. Nah, artinya Excel ini sedang dijalankan. Nah, kemudian saya buka lagi ya, misalnya Microsoft Word. Nah, otomatis program Microsoft Word-nya itu juga akan tertampung di taskbar. Ini menandakan bahwasanya ada dua program yang sedang berjalan. Nah, selain itu di dalam taskbar terdapat yang namanya tombol start. Nah, tombol start ini punya banyak fungsi. Misalnya kalau kita klik, perhatikan, ini adalah tampilan tombol start yang ada di Windows 10. Jadi kalau misalnya anak-anak di rumah punya laptop, punya komputer, menggunakan sistem operasi misalnya Windows XP ataupun Windows 7 ataupun Windows 8. Nah, mungkin tampilannya akan sedikit berbeda. Sedikit berbeda ya anak-anak. Nah, jadi di sini saya jelaskan dulu. Di dalam tombol start ini nantinya ada yang namanya all programs. Jadi ini kalau di tampilan Windows 10 ini namanya all programs. Jadi fungsinya itu untuk menampilkan program-program apa saja yang ada di dalam komputer kita. Nah, kemudian nanti di sini ada tombol. Kalau di Windows 10 ya, di sini ada tombol untuk
mematikan komputer ya, ataupun shutdown. Kemudian di sini ada tombol setting, picture, dokumen. Nah, sedangkan di samping sini ini juga sama seperti quick launch icon, fungsinya untuk menjalankan program-program. Nah, jadi ini isi di dalam tombol start. Selanjutnya di sini ada yang namanya, kalau dua tombol ini adalah quick launch. Nah, fungsinya itu untuk menjalankan program juga. Nah, kalau di sini punya ada dua ya, ada Mozilla Firefox dengan Windows Explorer. Ini kalau kita klik, nanti dia langsung menjalankan ataupun membuka ya jendela Windows Explorer. Nah, sedangkan icon-icon ini udah lebih jelas ya. Icon-icon ini juga sama seperti shortcut. Jadi ketika kita mau menjalankan sebuah program, nanti kalau kita klik di sini, otomatis dia akan menjalankan program Microsoft Word. Nah, sebenarnya shortcut ini fungsinya itu untuk mempermudah kita menjalankan program. Berikutnya, di dalam taskbar terdapat jam. Nah, jadi di sini ada penunjuk waktu ya, ada jam. Kemudian di sini ada icon seperti icon speaker, ini icon untuk connect ke WiFi ya. Kemudian ini ada indikator baterai, dan ini ada indikator mic, karena saya lagi menggunakan mic. Nah, ini merupakan pembahasan tentang apa itu taskbar. Anak-anak, taskbar ini bisa kita ubah ataupun bisa kita modifikasi ya. Nah, contohnya taskbar ini saya mau buat dia agak tinggi. Kita tinggal tunjuk aja ya. Perhatikan kursor mouse yang ada di sini. Pastikan dia berubah menjadi panah atas dan panah bawah. Lalu diklik, geser ke atas. Ini fungsinya untuk membuat tampilan taskbarnya itu agak meninggi ke arah atas. Selain itu, posisi taskbar yang saat ini horizontal ya, ataupun mendatar, bisa kita buat menjadi posisi tegak. Contohnya, kita tinggal tarik aja ke samping. Nah, otomatis posisi taskbar kita menjadi tegak. Untuk menormalkannya kembali, geser aja ke sini ya. Nah, icon di sini merupakan shortcut ya. Shortcut itu adalah jalan pintas. Contohnya misalnya buat kalau kita mau buka Word, kita tinggal double klik di sini. Otomatis dia akan menjalankan program Microsoft Word. Nah, di sini saya akan mengajarin bagaimana cara menambah shortcut dan memodifikasinya. Contohnya di sini saya mau tambahkan sebuah shortcut untuk program Photoshop misalnya ya. Nah, pertama-tama saya buka dulu jendela Windows Explorer dari sini ya. Lalu saya cari dulu program Photoshopnya ya. Program Photoshopnya kita cari di biasanya local disk C. Program file, Adobe Photoshop. Kemudian di dalam foldernya Adobe Photoshop, di sini ada sebuah application. Perlu diingat ya anak-anak, mungkin tidak semua komputer punya program Photoshop. Dan untuk membuat shortcut itu juga tidak sembarang kita buat ya. Kita harus tahu dulu file untuk menjalankan program tersebut itu yang mana. Jadi kan di sini banyak ya. Nah, kita tidak boleh sembarang pilih. Di sini kita pilih yang satu ini. Nah, nantinya
Photoshop ini bisa menjadikan shortcut di layar desktop. Caranya tinggal klik kanan, lalu pilih Create Shortcut. Nah, otomatis dia munculnya di sini. Nah, atau cara yang lain, biar dia langsung muncul di sini ya, kita bisa pilih klik kanan, Send to Desktop. Otomatis shortcutnya muncul di sini. Nah, tadinya kan tidak ada icon ya, ataupun shortcut Photoshop, sekarang sudah ada. Berikutnya, untuk icon ini bisa kita modifikasi lagi ya. Contohnya misalnya kalau kita klik kanan, nah perhatikan, namanya bisa kita ubah. Kalau ini kan namanya Photoshop Shortcut. Saya mau buat namanya itu cuma Photoshop. Berarti kita klik kanan, pilih yang namanya rename. Nah, hati-hati. Yang dihapus itu cuma tulisan shortcutnya saja. Oke. Selesai. Seperti ini. Nah, bila mana kalau kita tidak mau shortcut ini, kita mau hapus, caranya gampang ya, tinggal diklik sekali, kemudian kita bisa klik kanan, pilih yang namanya delete kalau misalnya mau hapus. Nah, apabila kalau kita mau menjalankan ya ada beberapa cara, kita bisa tinggal double klik ataupun klik kanan pilih open. Ini untuk menjalankan program tersebut. Nah, kalau kita pilih open, nanti program Photoshop-nya itu akan berjalan. Nah, anak-anak, ini adalah penjelasan tentang icon serta bagaimana untuk membuat shortcut. Nah, anak-anak, icon ini bisa kita atur ya, besar kecilnya, kemudian bisa kita urutkan berdasarkan nama. Caranya tinggal klik kanan, perhatikan di sini ada view-nya. Klik kanan ya tadi, klik kanan pada mouse, lalu dia akan muncul di sini ada view. Kalau kita pilih yang large icon, otomatis iconnya jadi besar. Nah, untuk menormalkannya kembali ya klik kanan, pilih yang medium. Nah, kemudian susunannya ini bisa kita buat lebih rapi ya. Jadi caranya klik kanan, sort, misalnya kita pilih sort by name. Nah, otomatis akan diurutkan berdasarkan abjad ya. Urut dulu, baru Paint, Photoshop, baru PowerPoint, baru Word. Ini diurutkan berdasarkan nama. Nah, biasanya kita memilih diurutkan berdasarkan nama. Kalau berdasarkan size, ukuran juga bisa. Nah, ataupun kita mau mengurutkan berdasarkan item tipe. Atau kita urutkan berdasarkan tanggal notifikasi. Seperti itu. Nah, anak-anak, di sini kita buka dulu sebuah jendela ya. Misalnya kita buka control panel. Muncullah sebuah jendela. Ini kita bisa sebut dengan jendela Windows ya. Nah, jendela Windows ini di dalamnya terdapat beberapa elemen dasar. Jadi ini namanya icon jendela. Sedangkan ini icon. Nah, ini icon jendela, ini icon. Jadi icon di sini dengan icon di sini juga kurang lebih sama ya. Fungsinya kalau kita klik, otomatis dia akan menjalankan sebuah program. Nah, icon jendela ini bisa kita modifikasi ya. Contohnya kita bisa geser. Nah, cara gesernya itu letakkan ataupun arahkan kursor mouse-nya di sini.
lalu klik kiri ya, klik kiri pada mouse dan digeser, istilahnya namanya di drag. Kemudian jendela ini juga bisa kita perbesar, perkecil ya. Caranya arahkan mouse kita ke sudut ya. Nah, di sudut-sudut nanti otomatis kursor mouse kita akan berubah menjadi gambar panah ya, panah yang diagonal. Nah, ini kita bisa perkecil, perbesar, kecil, perbesar ya. Nah, perhatikan wallpaper pada desktop kita. Ini wallpaper ya. Saat ini kan wallpaper kita ini yang bawaan dari Windows 10 ya. Nah, kadang kan kita bosan dengan wallpaper bawaan dari Windows-nya ya. Kita mau ubah dong warna papernya. Saya mau ubah warna paper, ataupun kita mau mengubah tampilan warna paper. Caranya tinggal klik kanan, pilih personalize. Nah, perhatikan di sini ada beberapa gambar yang disediakan oleh Windows ya. Kita bisa pilih, tinggal pilih. Begitu kita pilih, otomatis dia langsung berubah wallpaper kita. Nah, suatu saat kalau misalnya saya mau memasukkan gambar kita dari luar ya, artinya bukan bawaan dari Windows, caranya adalah tinggal tekan tombol browse, cari gambar yang kita inginkan, yang ingin kita masukkan jadi wallpaper ya. Nah, misalnya ini ya, choose picture. Nah, otomatis gambar wallpapernya itu udah masuk ke layar desktop kita. Sekali lagi, kalau misalnya kita mau memasukkan gambar wallpaper ya, di luar dari bawaan Windows-nya, pilih browse, cari lokasi di mana kita menyimpan foto yang ingin kita tampilkan di desktop. Cari lokasinya, tinggal pilih, lalu tekan tombol choose picture. Nah, otomatis dia berubah ya wallpapernya. Nah, ini adalah pembahasan bab 6 tentang elemen pada desktop. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. See you.